Niketut Yensya Ayu Lestari. Saya perwakilan dari SD Negeri 12 Karangasem. Hari ini saya akan membawakan sebuah cerita Nusantara yang berjudul Malin Kundang. Tangisan Malin Kundang sambil memegang lengannya yang berdarah. Rupanya laki-laki yang dipatok oleh ayam jago milik Datuk Firman. Ibunya membersihkan luka Malin dengan sabar. Kali ini luka Malin cukup parah. Ibunya yang bernama Mandi Rubaya membalutnya dengan perban. Malin, jangan nakal. Jangan kau kejar-kejar lagi ayam jago itu. Ingat, kau sudah tidak punya ayah lagi. Kaulah satu-satunya harapan bunda di dunia ini. Nasihat ibunya. Malin hanya mengangguk dan menyeringai. Sejak ayah Malin meninggal, ibunya bekerja keras untuk menghidupi Malin. Ia membantu para nelayan membongkar ikan hasil tangkapan di pantai. Kadang Malin ikut dengannya. Di sana, Malin bertemu dengan Saudagar Ali, salah satu orang terkaya di kampung itu. Saudagar Ali telah menganggap Malin seperti anak kandungnya sendiri. Beliau mengajari Malin cara berdagang dan mengemudikan kapal. Bagi Saudagar Ali, Malin cukup cerdas dan dewasa. Tidak seperti anak kecil pada umumnya. Ketika Malin beranjak dewasa, Saudagar Ali mengajaknya untuk ikut pergi berlayar ke negeri seberang. Di sana, Saudagar Ali akan memperkenalkan Malin pada saudaranya yang juga memiliki usaha perdagangan. Malin pun berpamitan pada ibunya. Bunda, Saudagar Ali mengajakku untuk ikut dengannya. Izinkan aku pergi, Bunda. Aku ingin sekali bekerja di negeri seberang. Jika aku sukses, aku akan kembali dan memboyong Bunda. Ibunya menunduk. Tak terasa air matanya menetes. Bunda tak punya pilihan. Bunda tahu keinginanmu begitu besar, Malin. Jawabnya. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Malin berlayar ke negeri seberang. Rasanya seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Saat Malin sedang melamun, tiba-tiba kapal berhenti, seperti ada sesuatu yang menabraknya. Mendengar suara gegaduh di bawah, Malin pun menolakkan kepalanya. Ia melihat segerombolan orang dengan pedang terhunus menaiki kapal itu. Malin merasa tak enak. Pasti mereka para perompak. Aku harus segera bersembunyi, katanya dalam hati. Beruntung ia menemukan sebuah keranjang ikan dari bambu yang cukup besar untuk bersembunyi. Para perompak itu mengambil semua uang dan emas milik Saudagar Ali. Mereka juga membunuh Saudagar Ali dan anak buahnya. Malin selamat karena para perompak itu tidak menginginkan keranjang bambu tempat persembunyian Malin. Mereka hanya mengobrak-abrik peti-peti yang berisi uang dan emas. Sepeninggal para perompak itu, Malin keluar dari tempat persembunyiannya. Malin menaiki kapal itu ke daratan terdekat. Malin lalu menceritakan apa yang terjadi pada penduduk setempat. Warga bergotong royong untuk menguburkan jenazah Saudagar Ali dan anak buahnya. Tak tahu harus pergi kemana, Malin pun memutuskan untuk tinggal di sana. Ia menggunakan kapal milik Saudagar Ali untuk mengangkut barang-barang warga yang akan dikirim ke tempat lainnya. Malin menerima bayaran dari jasa pengiriman itu. Lama-kelamaan, jasa pengiriman itu berkembang pesat. Malin bahkan bisa membeli kapal-kapal lainnya. Malin sekarang telah menjadi pemuda yang kaya raya. Ia menikahi seorang gadis cantik, anak tetua di kampung itu. Sadar bahwa istrinya berasal dari keluarga yang terpandang, Malin pun merahasiakan asal-usulnya. Tiap kali istrinya bertanya tentang orang tuanya, Malin selalu menjawab kalau mereka sudah meninggal.
Malin mengatakan bahwa Saudagar Ali adalah ayahnya. Ia tak tahu bahwa ibunya menunggu kepulangannya dengan hati yang cemas. Suatu hari, Malin dan istrinya pergi berlayar. Entah mengapa, nahkoda itu membawa kapal itu ke arah kampung halaman Malin. Mendekati bibir pantai, Malin tersadar. "Bukankah ini kampung halamanku?" katanya dalam hati. Baru saja Malin ingin meminta nahkoda untuk berbalik arah, istrinya berteriak kegirangan. "Suamiku, lihat, kapal nelayan itu sedang membakar ikan. Aku ingin sekali makan ikan segar. Ayo kita turun untuk membeli ikan." Malin tak kuasa untuk menolak. Ia dan istrinya pun berjalan menuju kapal nelayan itu. "Minggir, minggir, Saudagar Malin mau lewat," kata anak buah Malin. Mande Rubayah, ibu Malin yang kebetulan sedang membantu para nelayan, terkesiap. "Malin, apakah aku tidak salah dengar?" Mata wanita itu mencari-cari dan hatinya berdesis. "Ya, benar, itu Malin anakku." Tak bisa menahan diri, ia berlari ke arah Malin. "Malin, Malin kundang, anakku!" teriak ibunya. Ia memeluk Malin erat-erat dan menangis. Malin kaget bukan kepala. Ia tak siap dengan keadaan itu. Istrinya menatap Malin dengan heran. "Malin, bukankah kau bilang ibu sudah meninggal sejak kau kecil?" Istrinya bertanya. Malin cepat-cepat melepaskan dirinya dari pelukan ibunya. "Hei, kau wanita tua! Berani sekali kau menyebutku sebagai anakmu!" teriak Malin lantang. Bunda terpana mendengar ucapan Malin. "Malin, anakku sayang, sudah lupakah kau pada ibumu sendiri?" Ratap wanita itu menatap Malin tajam. Istri Malin berusaha menengahi keadaan. "Wahai ibu, apakah ibu bisa membuktikan bahwa Malin benar-benar anak ibu?" tanyanya dengan santun. "Semua orang di kampung ini tahu bahwa Malin adalah anakku. Namun, jika kau tak percaya, cobalah periksa lengan kanannya. Ada bekas luka di sana karena dipatokkan ayam Datuk Firman." "Bunda percaya, kau masih ingat hal itu, Malin," kata Bunda dari Malin. Istri Malin langsung memeriksa lengan kanan suaminya dan benar ada bekas luka di sana. Istrinya memandangi Malin dengan sedih. "Malin, kenapa kau mengingkari ibumu sendiri?" "Istriku, kau harus percaya padaku bahwa luka di tanganku ini semua orang sudah tahu. Karena cerita ini semua orang sudah tahu," katanya membela diri. Setelah berkata demikian, Malin dan istrinya pergi dari tempat itu. Bunda menangis terseduh sambil bersimpuh di bawah kapal. Ia menarik anaknya. "Malin, anakku sayang, jangan kau tinggalkan bundamu lagi, nak. Nak, bunda sangat merindukanmu. Kaulah satu-satunya harapan bunda di dunia ini," kata wanita itu. Malin memandang sinis ke arah ibunya dan meludahinya. "Cuek, dasar orang tua tak tahu diri. Berani sekali kau mengaku sebagai ibuku." Bunda terpana. Tanpa sadar ia mengucapkan doa. "Ya Tuhan, sadarkanlah anak hamba. Ia telah mengingkariku sebagai ibunya yang pernah melahirkan dan menyusuinya." Seketika itu juga, langit menjadi mendung dan turun hujan deras sekali. Petir menggelegar dan angin bertiupan sangat kencang. Seketika itu juga, di gemuruh hujan, Malin tepat di bawah depan kaki Malin,
petir menyambar tepat di bawah kaki Malin. Seketika itu juga, tubuh Malin langsung jadi batu. Istrinya berteriak, "Malin, apa yang terjadi pada kakimu? Kakimu seperti batu." Rupanya tak hanya kakinya yang jadi batu, perlahan-lahan seluruh tubuhnya juga jadi batu. Ia memohon ampun pada ibunya. Ia sadar bahwa ini adalah hukuman Tuhan atas perbuatannya. "Bunda, tolong ampuni aku, Bunda," teriak Malin. Namun semua sudah terlambat. Kini seluruh tubuh Malin juga jadi batu. Mulutnya menganga karena ia memohon ampun pada ibunya. Ibunya menangis. Istri Malin pun menangis. Mereka berdua memeluk Malin yang sudah jadi patung. Konon kabarnya, patung yang menyerupai Malin Kundang masih dapat ditemui di pantai air manis Sumatera Barat. Nah teman-teman, amanat dari cerita ini, kita tidak boleh durhaka kepada orang tua, apalagi kepada ibu yang sudah melahirkan kita. Terima kasih.